Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sadewo Aji Saputra, mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah semester 5 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai analisis SWOT pada SMA Al-Husna Kota Tangerang. Tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah analisis kelembagaan Islam. Apa itu analisis SWOT? Akan kita bahas pada slide berikut ini. Ya, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT itu mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir, dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Selanjutnya kita akan mengetahui terlebih dahulu SMA Al-Husna itu seperti apa sih? Ya, SMA Al-Husna Kota Tangerang merupakan sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Husna Kota Tangerang, yang merupakan lembaga pendidikan tertua di Kota Tangerang yang didirikan oleh Kiai Haji Soleh Ali pada tahun 1959. Dan SMA Al-Husna sendiri didirikan pada tahun 1979, yang merupakan sekolah umum yang berlatar belakang agama Islam. SMA Al-Husna sendiri mempunyai visi serta misi. Visinya yaitu terwujudnya generasi bangsa yang berjiwa imtak, menguasai iptek serta unggul dalam prestasi. Untuk misi yang pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berbudi pekerti. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan akademik dan non-akademik yang mengorientasikan ilmu agama, budaya, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Yang ketiga, mengoptimalkan seluruh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk mencapai visi secara optimal. Yang keempat, yaitu mengembangkan potensi akademik dan non-akademik. Yang kelima, yaitu menjalin hubungan harmonis antara sekolah dengan wali murid, dengan masyarakat, instansi, dan lembaga lainnya. Ya, untuk selanjutnya kita melaju pada hasil wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMA Al-Husna, yaitu Bapak Muhammad Wahyuda Eskom. Pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah apa yang menjadi keunggulan serta daya tarik pada SMA Al-Husna. Beliau menjawab dengan 3 jawaban. Yang pertama yaitu SMA Al-Husna berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam. Maka dari itu, selain menjalankan kurikulum umum, juga menjalankan kurikulum takhasus. Sehingga ilmu yang didapat oleh siswa antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama Islam dapat berimbang. Yang kedua, terdapat pembiasaan tadarus sebelum memulai pembelajaran dan juga program tahfidz Quran. Yang ketiga, untuk siswa kelas 12 akan ada praktik manasik haji serta ujian tahfidz pada akhir. Ya, setelah saya tadi bertanya mengenai keunggulan serta daya tarik yang ada pada SMA Al-Husna,
Selanjutnya saya menanyakan sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu dalam pembelajaran online seperti ini, apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi oleh guru dan siswa? Beliau menjawab, sebenarnya banyak hambatan yang dihadapi, apalagi adaptasi dari offline ke online. Namun beliau menjabarkan 4 yang mungkin masuk ke atau mewakili hambatan-hambatan yang lainnya. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang kurang tercapai. Yang kedua, siswa kurang fokus terhadap pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga, guru tidak dapat mengontrol siswa secara langsung dikarenakan tatap muka melalui platform Zoom atau Google Meet. Yang keempat, beberapa siswa tidak memiliki gadget. Ada yang memiliki gadget, namun tidak memiliki paket data. Ya, selain memberitahu hambatan apa yang dihadapi oleh para guru dan siswa, Pak Wahidi juga memberikan solusi, yaitu yang pertama, kepala sekolah ini mengadakan workshop untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal mengajar pada kelas online. Dan hal ini mempunyai efek yang cukup baik, yaitu pembelajaran jadi tidak monoton dan siswa dapat lebih memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Yang kedua, untuk siswa yang tidak memiliki gadget dimudahkan untuk datang ke sekolah secara langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, untuk paket data, pihak sekolah mendaftarkan nomor untuk mendapat kuota dari pemerintah. Yang kita tahu bahwa Kemendikbud menyediakan kuota gratis untuk para guru, siswa, dosen, dan mahasiswa. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya yang saya tanyakan adalah bagaimana sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya SMA Al-Husna. Beliau menjawab, beberapa tahun lalu sebelum adanya pandemi, sosialisasi dilakukan dengan datang secara langsung ke sekolah-sekolah tujuan dan juga mengadakan lomba seperti lomba pramuka dengan tujuan memperkenalkan dan mempromosikan SMA Al-Husna kepada masyarakat luas. Beliau menambahkan perbedaan ketika sebelum dan sesudah ada pandemi. Sebelum ada pandemi, sekolah langsung datang ke sekolah-sekolah tujuan, ke SMP-SMP tujuan. Namun ketika adanya pandemi, sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada, yaitu dengan memanfaatkan sosial media berupa Instagram, Facebook, dan lain sebagainya sebagai media promosi, dan juga menjalin kerjasama dengan akun lain yang mungkin lebih besar. Di samping itu juga memasang banner di tempat yang strategis agar masyarakat mengetahui bahwa adanya SMA Al-Husna di Kota Tangerang. Ya, untuk pertanyaan yang saya ajukan selanjutnya yaitu mengenai apakah selama ini ada kebijakan atau hal lain yang menurut Bapak menjadi sebuah ancaman. Beliau menjawab mungkin ada beberapa hambatan. Salah satunya adalah kebijakan zonasi, di mana minat masyarakat untuk sekolah di swasta sedikit berkurang. Namun hal ini telah kami siasati, yaitu dengan memunculkan ciri khas kami, yaitu ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang akan berimbang ketika siswa bersekolah di SMA Al-Husna.
Selanjutnya mengenai tujuan. Beliau ingin SMA Al-Husna selalu menjadi lembaga pendidikan yang dapat beradaptasi dalam kondisi dan hal apapun sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal. Ya, berikut adalah dokumentasi yang saya ambil ketika melakukan observasi ke SMA Al-Husna Kota Tangerang. Di sebelah paling kiri ada beliau, Kepala Sekolah SMA Al-Husna, yaitu Pak Muhammad Wahyuda Eskom. Di gambar kedua adalah kondisi sekolah atau Yayasan Pendidikan Islam Al-Husna. Di gambar ketiga ada dua guru, yaitu Pak Denny dan Pak Yudi Hermawan. Dan di gambar terakhir juga sama mengenai kondisi sekolah di SMA Al-Husna. Ya, akhirnya kita telah sampai pada slide terakhir. Saya Sadewa Aji Saputra mohon pamit undur diri. Bila mana yang ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan murni dari pribadi saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.